Pada pagi hari bulan Mei tahun 2008, sebuah rumah di kawasan perumahan kelas menengah Noida menjadi pusat perhatian nasional di India. Rumah tersebut, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi penghuninya, tiba-tiba berubah menjadi lokasi penyelidikan pembunuhan yang membingungkan. Sejak awal, kasus ini langsung dikategorikan sebagai anomali karena tidak menunjukkan tanda-tanda kejahatan konvensional. Korban pertama yang ditemukan adalah seorang remaja perempuan yang tinggal di rumah tersebut bersama kedua orang tuanya. Tidak ada tanda pembobolan di pintu atau jendela, dan sistem keamanan rumah dalam kondisi normal. Fakta bahwa kejadian ini berlangsung di dalam rumah yang terkunci dari dalam memunculkan istilah closed house murder, sebuah situasi yang secara inheren menyulitkan penyelidikan. Lingkungan sekitar rumah tidak memberikan petunjuk tambahan yang signifikan. Tetangga tidak melaporkan suara mencurigakan pada malam sebelumnya, dan tidak ada saksi yang melihat orang asing keluar atau masuk rumah tersebut. Dalam konteks awal, semua elemen yang biasanya membantu penyelidikan, jejak paksa, saksi mata, atau pergerakan mencurigakan, tidak ditemukan. Aparat penegak hukum tiba di lokasi dengan asumsi bahwa kasus ini dapat segera dijelaskan melalui pemeriksaan rutin. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap detail justru menambah lapisan pertanyaan baru. Barang-barang di dalam rumah berada di tempatnya, dan tidak ada indikasi perlawanan yang jelas di area umum. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa tersebut tidak melibatkan pelaku asing. Media dengan cepat menyoroti kasus ini sebagai peristiwa luar biasa. Dalam hitungan jam, rumah keluarga Talwar berubah dari ruang privat menjadi sorotan publik. Tekanan untuk memberikan penjelasan cepat mulai terbentuk bahkan sebelum penyelidikan dasar selesai dilakukan. Pada tahap ini, narasi publik berkembang lebih cepat daripada pengumpulan bukti. Babak awal kasus ini ditandai oleh kontradiksi mendasar. Sebuah kejahatan serius terjadi di tempat yang paling terlindungi, tanpa petunjuk jelas tentang bagaimana atau oleh siapa. Ketidakcocokan inilah yang sejak awal menjadikan kasus ini bukan sekadar pembunuhan, melainkan ujian bagi prosedur investigasi dan cara sistem hukum merespons kejahatan yang menentang logika awal. Aarushi Talwar adalah seorang remaja yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Noida dan menjalani kehidupan yang dari luar, tampak stabil dan teratur. Ia bersekolah di institusi pendidikan swasta dan dikenal sebagai siswi dengan aktivitas sehari-hari yang rutin. Tidak ada catatan konflik besar atau perilaku berisiko yang tercatat secara resmi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Aarushi berada dalam lingkungan keluarga yang terdidik dan relatif mapan secara ekonomi. Kedua orang tuanya berprofesi di bidang medis, dan rumah tempat mereka tinggal mencerminkan status kelas menengah perkotaan. Lingkungan ini kemudian menjadi faktor penting dalam penyelidikan, karena kontras dengan banyak kasus kekerasan lain yang biasanya dikaitkan dengan faktor eksternal seperti kriminalitas lingkungan. Detail kecil mengenai rutinitas Aarushi menjadi perhatian besar setelah kejadian. Waktu tidur, kebiasaan malam hari, dan interaksi terakhir yang diketahui mulai disusun ulang oleh penyidik dan media. Hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele berubah menjadi elemen kunci yang dianalisis berulang kali, seringkali dengan interpretasi yang berbeda-beda. Seiring berkembangnya penyelidikan, identitas Aarushi tidak hanya diperlakukan sebagai korban pembunuhan, tetapi juga sebagai pusat dari berbagai spekulasi. Media dan publik mulai membangun narasi berdasarkan asumsi tentang kehidupan pribadinya, meskipun banyak di antaranya tidak didukung oleh bukti konkret. Situasi ini menciptakan jarak antara fakta yang dapat diverifikasi dan persepsi publik yang berkembang cepat. Dalam konteks hukum, fokus pada korban seharusnya membantu merekonstruksi peristiwa secara objektif. Namun, dalam kasus ini, perhatian yang berlebihan terhadap detail personal justru memperumit penyelidikan. Informasi yang terbatas sering ditafsirkan secara berlebihan, sementara fakta-fakta yang relevan tidak selalu mendapatkan porsi yang sama. Bab ini menegaskan bahwa sebelum menjadi subjek perdebatan nasional,
Arushi adalah seorang individu dengan kehidupan yang tidak menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Pemahaman tentang siapa korban sebenarnya menjadi penting untuk menilai sejauh mana narasi publik dan proses hukum menyimpang dari fakta yang tersedia sejak awal. Rekonstruksi awal peristiwa berfokus pada malam sebelum penemuan korban, dengan asumsi bahwa kejadian berlangsung di dalam rumah saat seluruh penghuni berada di tempat. Menurut keterangan awal, aktivitas keluarga pada malam itu tidak menunjukkan adanya kejadian luar biasa. Tidak ada laporan gangguan dari lingkungan sekitar, dan rumah berada dalam kondisi tertutup seperti biasanya. Penyelidikan awal mencoba menyusun urutan waktu berdasarkan kebiasaan rumah tangga. Waktu tidur, posisi kamar, serta akses antar ruangan menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana peristiwa dapat terjadi tanpa terdeteksi. Dalam kerangka ini, diasumsikan bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke dalam rumah selama malam tersebut, karena tidak ditemukan tanda pembobolan. Versi awal yang berkembang menyatakan bahwa satu-satunya orang dewasa lain di rumah pada malam itu adalah seorang pekerja domestik yang tinggal di properti tersebut. Asumsi ini dengan cepat memengaruhi arah penyelidikan dan membentuk narasi publik pada fase awal. Namun, detail-detail yang mendukung asumsi tersebut belum diuji secara menyeluruh ketika pertama kali disampaikan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah ketidaksesuaian mulai muncul. Jadwal aktivitas malam, kondisi pintu, dan posisi kunci menjadi bahan perdebatan. Beberapa elemen yang awalnya dianggap pasti kemudian dipertanyakan kembali, baik oleh penyidik maupun oleh pihak luar yang menelaah kasus ini. Rekonstruksi malam kejadian pun menjadi semakin kompleks. Keterbatasan data objektif pada fase ini memperbesar ruang interpretasi. Tanpa saksi langsung dan dengan minimnya bukti fisik yang jelas, penyelidikan sangat bergantung pada asumsi tentang apa yang seharusnya terjadi di dalam rumah tersebut. Ketergantungan ini kemudian terbukti bermasalah ketika temuan baru muncul dan mengguncang narasi awal. Bab ini menggambarkan bagaimana sebuah versi kejadian dapat terbentuk dengan cepat di tengah tekanan untuk memberikan jawaban, meskipun fondasinya belum kokoh. Apa yang pada awalnya diterima sebagai kronologi sementara, perlahan berubah menjadi sumber kontroversi ketika fakta-fakta tambahan mulai menggeser pemahaman tentang malam yang menentukan tersebut. Perubahan paling signifikan dalam penyelidikan terjadi ketika korban kedua ditemukan di area rumah yang sama. Penemuan ini terjadi setelah aparat kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dan segera mengguncang asumsi yang telah dibangun pada tahap awal. Korban kedua adalah seorang pekerja domestik yang tinggal dan bekerja di rumah tersebut, yang sebelumnya diduga telah melarikan diri setelah kejadian. Penemuan korban kedua membatalkan versi awal yang telah disampaikan kepada publik. Dugaan bahwa peristiwa melibatkan satu korban dan satu pelaku yang kabur tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan dua korban ditemukan di lokasi yang sama, fokus penyelidikan harus diarahkan ulang, dan pertanyaan mendasar tentang kronologi serta pelaku kembali terbuka. Dampak dari temuan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga naratif. Penyelidikan yang sebelumnya tampak sederhana berubah menjadi kasus ganda dengan kompleksitas tinggi. Media dan publik mulai mempertanyakan kompetensi penanganan awal, terutama terkait pemeriksaan lokasi dan asumsi yang disampaikan sebelum seluruh area rumah diperiksa secara menyeluruh. Secara prosedural, penemuan korban kedua menimbulkan pertanyaan tentang pengamanan tempat kejadian perkara. Area yang seharusnya diperiksa sejak awal ternyata belum sepenuhnya dieksplorasi. Hal ini memicu kritik mengenai kemungkinan kontaminasi bukti dan hilangnya peluang untuk mengumpulkan informasi kunci pada fase paling krusial penyelidikan. Narasi publik pun mengalami pergeseran tajam. Jika sebelumnya perhatian terfokus pada satu versi kejadian, kini muncul keraguan terhadap hampir setiap detail yang telah diumumkan. Dengan runtuhnya asumsi awal, kasus ini berubah dari penyelidikan yang dianggap hampir selesai menjadi salah satu kasus pembunuhan paling membingungkan dalam ingatan publik. Bab ini menandai titik balik penting dalam Arushi Talwar Murder Case. Penemuan korban kedua tidak hanya menambah satu fakta baru,
tetapi juga mengungkap kelemahan mendasar dalam proses investigasi awal, yang konsekuensinya akan memengaruhi seluruh perjalanan hukum dan persepsi publik terhadap kasus ini. Setelah penemuan korban kedua, penyelidikan memasuki fase yang semakin kompleks. Aparat menghadapi tekanan besar untuk segera menjelaskan bagaimana dua pembunuhan dapat terjadi di dalam rumah tanpa tanda pembobolan. Dalam situasi tersebut, langkah-langkah investigatif yang seharusnya dilakukan secara hati-hati justru berlangsung di bawah sorotan publik yang intens. Salah satu masalah utama yang kemudian disorot adalah penanganan tempat kejadian perkara pada tahap awal. Rumah tidak sepenuhnya diamankan sejak penemuan korban pertama, sehingga memungkinkan masuknya banyak pihak, termasuk aparat non-forensik dan media. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi kontaminasi bukti dan hilangnya jejak penting. Pemeriksaan forensik juga menjadi sumber perdebatan. Sejumlah bukti dikumpulkan tanpa dokumentasi yang konsisten, sementara analisis laboratorium menghadapi keterbatasan dan perbedaan interpretasi. Ketidakselarasan antara temuan forensik dan narasi penyelidikan memperlemah kejelasan kronologi yang disusun aparat. Di tengah ketidakpastian tersebut, media berperan besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan berlangsung hampir tanpa jeda, seringkali menyajikan spekulasi sebagai kemungkinan, dan kemungkinan sebagai kesimpulan. Tekanan untuk memberikan jawaban cepat membuat setiap pernyataan resmi langsung dianalisis, dikritik, dan diperdebatkan secara luas. Situasi ini menciptakan dinamika di mana penyelidikan dan pemberitaan saling memengaruhi. Keputusan investigatif tertentu tampak diarahkan untuk merespons ekspektasi publik, bukan semata-mata berdasarkan perkembangan bukti. Para pengamat hukum kemudian menilai bahwa proses pencarian fakta menjadi sulit dipisahkan dari upaya mengelola persepsi. Bab ini menunjukkan bagaimana kombinasi antara kesalahan prosedural dan tekanan media dapat memperumit sebuah kasus sejak tahap awal. Alih-alih mempersempit ruang ketidakpastian, penyelidikan justru menghasilkan lapisan baru kontroversi yang akan memengaruhi arah kasus dalam jangka panjang. Seiring berlanjutnya penyelidikan dan melemahnya narasi awal, fokus aparat berangsur-angsur beralih ke orang tua korban. Pergeseran ini terjadi di tengah absennya tersangka eksternal yang dapat diverifikasi serta ketidakjelasan kronologi kejadian di dalam rumah. Dalam kerangka close house murder, asumsi bahwa pelaku berasal dari lingkungan terdekat mulai mendapat perhatian serius. Argumen utama yang digunakan untuk mengarahkan kecurigaan kepada orang tua berpusat pada kondisi rumah yang terkunci dan minimnya bukti masuk paksa. Penyidik menilai bahwa hanya penghuni rumah yang memiliki akses bebas ke seluruh ruangan pada malam kejadian. Dari sudut pandang ini, ketidakhadiran pelaku luar dianggap sebagai indikator keterlibatan internal. Namun, konstruksi tuduhan tersebut bergantung pada sejumlah asumsi yang masih diperdebatkan. Kronologi waktu, posisi korban, dan interpretasi bukti forensik tidak selalu konsisten satu sama lain. Beberapa kesimpulan penyidikan didasarkan pada penalaran inferensial, bukan pada bukti langsung yang dapat diverifikasi secara independen. Penetapan orang tua sebagai tersangka memicu reaksi luas di ruang publik. Media memperlakukan perkembangan ini sebagai titik dramatis, sementara perdebatan hukum dan etika berkembang pesat. Pertanyaan tentang standar pembuktian, praduga tak bersalah, dan peran tekanan publik menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus kasus ini. Dalam proses hukum, pihak pembela menyoroti kelemahan penyelidikan awal dan potensi bias yang memengaruhi arah kasus. Mereka menekankan bahwa kesalahan prosedural pada tahap awal telah mencemari keseluruhan penyidikan, sehingga sulit memastikan apakah kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi. Bab ini menandai momen ketika kasus Aarushi Talwar Murder Case tidak lagi hanya tentang pencarian pelaku, tetapi juga tentang batas kewenangan penyidikan dan risiko kesalahan dalam sistem peradilan. Peralihan fokus ke orang tua korban menjadi salah satu aspek paling kontroversial, yang dampaknya akan terasa hingga tahap akhir proses hukum. Proses persidangan dalam kasus ini berlangsung dalam atmosfer yang sangat terpolarisasi. Sejak awal,
Perkara tidak hanya diperdebatkan di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik, dengan liputan media yang intens mengikuti setiap perkembangan. Dalam konteks ini, pengadilan harus menilai bukti dan argumen hukum di tengah tekanan opini yang telah terbentuk sebelumnya. Putusan awal pengadilan menyatakan orang tua korban bersalah berdasarkan rangkaian bukti tidak langsung dan penalaran inferensial. Pengadilan menerima argumen bahwa kondisi rumah yang tertutup dan tidak adanya pelaku eksternal yang teridentifikasi cukup untuk menyimpulkan keterlibatan internal. Putusan ini menandai puncak dari fase penyelidikan yang berfokus pada keluarga korban sebagai pusat tanggung jawab. Namun, proses hukum tidak berhenti pada putusan tersebut. Upaya banding diajukan dengan menyoroti kelemahan pembuktian dan dampak kesalahan prosedural sejak tahap awal penyelidikan. Dalam proses banding, pengadilan tingkat lebih tinggi meninjau ulang cara bukti dikumpulkan, ditafsirkan, dan disajikan, serta mempertanyakan apakah standar pembuktian telah terpenuhi secara memadai. Hasil peninjauan tersebut menghasilkan pembalikan putusan. Pengadilan banding menyatakan bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mempertahankan vonis bersalah, terutama mengingat ketidakkonsistenan forensik dan potensi kontaminasi tempat kejadian perkara. Pembalikan ini secara hukum membebaskan orang tua korban dari dakwaan, sekaligus mempertegas keraguan terhadap konstruksi kasus sejak awal. Putusan yang berlawanan ini memicu reaksi publik yang beragam. Sebagian melihatnya sebagai koreksi atas kegagalan penyelidikan, sementara yang lain menilai bahwa kebenaran substantif masih belum terungkap. Perbedaan persepsi ini mencerminkan jurang antara kebenaran hukum yang ditetapkan pengadilan dan kebenaran sosial yang diyakini sebagian masyarakat. Bab ini memperlihatkan bagaimana proses peradilan dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda ketika bukti yang sama ditinjau melalui standar dan sudut pandang yang berbeda. Alih-alih memberikan penutupan yang tegas, rangkaian putusan tersebut justru menegaskan kompleksitas kasus dan membuka ruang bagi pertanyaan yang akan dibahas pada tahap akhir. Hingga kini, Aarushi Talwar Murder Case tetap menjadi salah satu perkara pidana paling diperdebatkan dalam sejarah hukum modern India. Putusan banding yang membebaskan orang tua korban secara hukum mengakhiri proses pidana terhadap mereka, namun tidak mengakhiri perdebatan publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Secara yuridis, status kasus ini berada dalam posisi tertutup, dengan tidak adanya tersangka yang secara sah dinyatakan bersalah. Pengadilan menegaskan bahwa standar pembuktian tidak terpenuhi, terutama karena kelemahan penyelidikan awal, penanganan tempat kejadian perkara yang bermasalah, dan ketergantungan pada inferensi alih-alih bukti langsung. Dalam kerangka hukum, keputusan tersebut bersifat final. Namun, dari sudut pandang sosial, kasus ini menyisakan banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Tidak ada rekonstruksi kejadian yang disepakati secara luas, tidak ada pelaku yang diidentifikasi secara meyakinkan, dan tidak ada penjelasan tunggal yang mampu menjelaskan seluruh kontradiksi yang muncul sepanjang penyelidikan dan persidangan. Ketegangan antara kebenaran hukum dan kebenaran yang diyakini publik tetap bertahan. Kasus ini juga meninggalkan dampak institusional yang signifikan. Ia kerap dijadikan contoh dalam diskusi tentang pentingnya prosedur forensik yang ketat, pengamanan tempat kejadian perkara sejak awal, dan bahaya tekanan media terhadap proses penyidikan. Meskipun berbagai rekomendasi reformasi pernah disuarakan, penerapannya tidak selalu dapat diukur secara langsung. Bagi keluarga korban, proses hukum yang panjang tidak pernah sepenuhnya memberikan penutupan. Beban publikasi, spekulasi, dan pembalikan putusan menciptakan pengalaman yang melampaui sekadar perkara pidana. Dalam konteks ini, kasus tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan mencari pelaku, tetapi juga keterbatasan sistem dalam memberikan kejelasan dan keadilan yang dirasakan. Pada akhirnya, The Aarushi Talwar Murder Case bertahan sebagai arsip terbuka tentang bagaimana sebuah kejahatan dapat menantang asumsi dasar penyelidikan dan peradilan. Fakta-fakta yang ada telah dicatat dan diputuskan secara hukum, namun rangkaian pertanyaan yang tersisa memastikan bahwa kasus ini akan terus dibahas, bukan sebagai cerita yang selesai,
melainkan sebagai pengingat akan kompleksitas kebenaran dalam sistem hukum modern.